Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Utomo. Saya dari Prodi Teknik Informatika. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan untuk jawaban pada soal ujian akhir semester untuk mata kuliah struktur data dan algoritma, yaitu mengimplementasikan kasus penerapan algoritma searching atau sorting pada pengolahan data. Yang pertama adalah pendeklarasian struktur pelanggan. Struktur pelanggan adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan informasi pelanggan. Yang pertama yaitu ada ID. ID digunakan untuk mengidentifikasi pelanggan secara unik. Ini menggunakan tipe data integer. Yang kedua yaitu ada nama, menggunakan tipe data string. Digunakan untuk menyimpan nama lengkap pelanggan. Yang ketiga yaitu ada umur, menggunakan tipe data integer, digunakan untuk menyimpan usia pelanggan. Yang kedua yaitu ada antrian pelanggan. Pada fungsi ini bertugas untuk mengelola antrian pelanggan dengan menggunakan array untuk menyimpan data pelanggan. Selanjutnya yaitu ada max, yang berarti kapasitas maksimum antrian yang dibatasi hingga 100 elemen saja. Yang kedua yaitu pelanggan queue. Max adalah array yang menyimpan objek pelanggan. Setiap elemen dalam array ini adalah data pelanggan. Selanjutnya itu ada depan dan belakang, adalah indeks yang digunakan untuk menandai posisi elemen pertama dan terakhir dalam antrian. Yang selanjutnya itu ada konstruktor antrian pelanggan. Konstruktor ini digunakan untuk menginisialisasi antrian. Saat antrian pertama kali dibuat, depan dan belakang di set -1 yang menandakan bahwa antrian kosong. Selanjutnya ada fungsi kosong. Fungsi kosong digunakan untuk memeriksa apakah antrian kosong atau tidak. Jika depan masih -1 berarti antrian kosong, sehingga fungsi ini akan mengembalikan true. Selanjutnya yaitu ada fungsi penuh. Fungsi penuh digunakan untuk memeriksa apakah antrian sudah penuh atau tidak. Jika belakang mencapai nilai max -1, maka antrian dianggap penuh dan fungsi ini akan mengembalikan true. Selanjutnya itu ada fungsi tambah P. Fungsi ini digunakan untuk menambah pelanggan ke dalam antrian. Pertama yaitu fungsi ini memeriksa apakah antrian sudah penuh menggunakan penuh. Jika antrian penuh, maka akan muncul pesan antrian penuh dan fungsi akan berhenti. Namun jika kosong, maka depan diatur menjadi 0 karena pelanggan pertama akan berada di posisi paling depan. Kemudian pelanggan baru dimasukkan ke dalam antrian dengan cara meningkatkan nilai belakang dan menyimpan pelanggan P pada posisi belakang. Fungsi hapus berdasarkan ID. Fungsi hapus berdasarkan ID digunakan untuk menghapus pelanggan dari antrian berdasarkan ID. Fungsi pertama-tama memeriksa apakah antrian kosong menggunakan kosong. Jika antrian kosong, maka pesan antrian kosong akan ditampilkan. Fungsi kemudian mencari pelanggan dengan ID sesuai menggunakan loop. Jika ditemukan, pelanggan tersebut akan dihapus dengan cara menggeser semua elemen setelahnya ke posisi sebelumnya sehingga posisi belakang berkurang 1. Jika ID ditemukan dalam antrian, maka akan muncul pesan pelanggan dengan ID sekian tidak ditemukan. Selanjutnya yaitu ada fungsi tampilkan. Fungsi tampilkan digunakan untuk menampilkan semua pelanggan dalam antrian. Jika antrian kosong, maka akan muncul pesan antrian kosong. Namun jika antrian tidak kosong, maka informasi setiap pelanggan akan ditampilkan dengan menampilkan ID
Nama dan umur mereka satu persatu dimulai dari depan hingga belakang. Selanjutnya itu ada fungsi ukuran. Fungsi ukuran mengembalikan jumlah pelanggan dalam antrian. Jika antrian kosong menggunakan kosong, maka fungsi ini akan mengembalikan nilai 0. Jika antrian tidak kosong, maka jumlah elemen dapat dihitung dengan rumus, yaitu belakang dikurangi depan plus 1. Selanjutnya itu ada fungsi ambil array. Fungsi ambil array mengembalikan pointer ke array antrian. Dimulai dari elemen pertama dalam antrian. Jika antrian kosong, maka fungsi ini akan mengembalikan null PTR. Fungsi urutkan berdasarkan ID. Fungsi urutkan berdasarkan ID digunakan untuk mengurutkan antrian berdasarkan ID pelanggan. Algoritma yang digunakan adalah bubble sort yang membandingkan dua elemen berturut-turut dan menukar posisi mereka jika ID pelanggan pada posisi pertama lebih besar dari ID posisi kedua. Proses ini diulang hingga antrian terurut. Selanjutnya itu ada fungsi pencarian pelanggan. Yang pertama ada cari pelanggan termuda. Fungsi cari termuda digunakan untuk mencari pelanggan termuda, yaitu yang memiliki umur termuda dalam antrian dan menampilkan nama-nama pelanggan yang memiliki umur yang sama, yaitu yang paling muda. Selanjutnya yaitu ada fungsi cari tertua. Fungsi cari tertua mencari pelanggan dengan umur tertua dalam antrian dan menampilkan nama-nama pelanggan yang memiliki umur yang sama, yaitu yang paling tua. Selanjutnya yaitu ada fungsi cari pelanggan berdasarkan ID. Fungsi cari berdasarkan ID digunakan untuk mencari pelanggan berdasarkan ID yang dimasukkan oleh pengguna. Fungsi ini akan memeriksa setiap pelanggan dalam antrian dan mencocokkan ID yang diberikan dengan ID pelanggan yang ada dalam antrian. Fungsi ini menerima ID sebagai parameter dan mencari ID tersebut di seluruh antrian pelanggan. Kedua, jika pelanggan dengan ID yang dimasukkan ditemukan, maka informasi pelanggan akan ditampilkan. Jika tidak ditemukan, pesan bahwa ID tidak akan ditampilkan. Fungsi cari pelanggan berdasarkan nama, yaitu yang selanjutnya. Fungsi cari berdasarkan nama digunakan untuk mencari pelanggan berdasarkan nama. Fungsi ini akan mencocokkan setiap nama pelanggan dalam antrian dengan nama yang diberikan oleh pengguna. Fungsi ini menerima nama sebagai parameter dan mencari nama sebagai seluruh antrian pelanggan. Jika nama ditemukan, informasi pelanggan akan ditampilkan. Jika tidak ditemukan, maka pesan nama tersebut tidak akan ditampilkan. Fungsi cari pelanggan berdasarkan umur, itu yang selanjutnya. Fungsi cari berdasarkan umur digunakan untuk mencari pelanggan berdasarkan umur yang dimasukkan. Fungsi ini akan memeriksa umur setiap pelanggan dalam antrian dan mencocokkan umur yang diberikan oleh pengguna. Fungsi ini menerima umur sebagai parameter dan mencari pelanggan dengan umur tersebut di seluruh antrian. Jika ditemukan, informasi pelanggan akan ditampilkan, namun jika tidak, maka pesan tidak ada pelanggan yang umur tersebut akan ditampilkan. Selanjutnya yaitu fungsi main. Fungsi main adalah tempat program dimulai dan akan menampilkan menu kepada pengguna untuk berinteraksi dengan program. Setelah menampilkan informasi program, program akan menampilkan menu utama dengan beberapa pilihan yang dapat dipilih oleh pengguna.
Selanjutnya itu menggunakan metode switch cache. Menu utama akan mengarahkan pengguna ke opsi yang sesuai berdasarkan pilihan yang dimasukkan. Menggunakan struktur switch cache, program akan menjalankan kode yang sesuai untuk setiap pilihan menu. Untuk opsi yang pertama, itu pengguna akan diminta untuk memasukkan data pelanggan baru, yaitu ada ID, nama, dan umur. Setelah itu, pelanggan tersebut akan ditambahkan ke dalam antrian menggunakan fungsi tambah pelanggan P. Opsi yang kedua yaitu hapus pelanggan berdasarkan ID. Pengguna akan diminta untuk memasukkan ID pelanggan yang ingin dihapus. Fungsi hapus berdasarkan ID akan mencari dan menghapus pelanggan dengan ID tersebut jika ditemukan. Opsi yang ketiga yaitu ada tampilkan pelanggan. Fungsi tampilkan akan dipanggil untuk menampilkan semua pelanggan yang ada di antrian, dimulai dari pelanggan yang berada di posisi depan hingga terakhir. Opsi yang keempat yaitu fungsi urutkan berdasarkan ID akan mengurutkan pelanggan dengan antrian berdasarkan ID mereka menggunakan algoritma bubble sort. Yang kelima yaitu ada cari pelanggan termuda. Fungsi cari termuda akan mencari pelanggan dengan umur termuda dan menampilkan pelanggan yang memiliki umur yang sama dengan yang termuda. Selanjutnya yaitu ada cari pelanggan tertua, akan mencari pelanggan dengan umur tertua dan menampilkan pelanggan yang memiliki umur yang sama dengan yang tertua. Selanjutnya yaitu ada yang ketujuh, yaitu ada cari pelanggan berdasarkan ID. Pengguna dapat mencari pelanggan berdasarkan ID dengan menggunakan fungsi pencarian yang sesuai untuk ID. Ke-8 yaitu ada cari pelanggan berdasarkan nama. Program akan mencari pelanggan berdasarkan nama dan cara mencocokkan nama pelanggan dalam antrian. Dan yang ke-9 yaitu cari pelanggan berdasarkan umur. Fungsi pencarian ini untuk umur tertentu akan dipanggil, memungkinkan pengguna mencari pelanggan dengan umur tertentu. Untuk opsi ke-10 yaitu keluar dari program. Program akan berhenti dan menampilkan pesan terima kasih kepada pengguna. Baik, kita akan coba menjalankan program dan saya akan menjelaskan secara singkat program yang telah dibuat. Berikut ini adalah tampilan awal dari program, yaitu ada selamat datang di data pelanggan kafe teh rakyat tradisional, yaitu ada 10 opsi yang mungkin akan dipilih oleh pengguna nanti. Jika kita ingin menambahkan pelanggan, kita memasukkan opsi pertama, kita memasukkan ID, misal 10, nama Budi, umur 20 misal, maka pelanggan berhasil ditambahkan. Jika kita ingin menambahkan kembali, kita memilih opsi pertama dengan menginput ID kembali, contoh yaitu 9, nama Elia misal, umur 20 sama, maka pelanggan berhasil ditambahkan kembali. Jika kita ingin menambahkan lagi, kita memilih opsi pertama, ID misal 6, nama Gandhi misal, umurnya 29, maka pelanggan ketiga berhasil ditambahkan. Jika kita ingin melihat daftar pelanggan yang kita input tadi, kita memilih opsi ketiga yaitu tampilkan pelanggan. Maka pelanggan yang tadi kita input ditampilkan di dalam program, yaitu ada 3 pelanggan, yaitu ada ID 10 nama Budi Utama umur 20, ID 9 nama Elia umur 20, ada ID 6 nama Gandhi umur 29 tahun. Jika kita ingin mengurutkan daftar pelanggan berdasarkan ID, kita memilih opsi keempat, maka data berhasil diurutkan berdasarkan ID. Maka kita ingin melihat kembali dengan memilih opsi ketiga, maka secara otomatis
data pelanggan berhasil diurutkan berdasarkan ID, yaitu ada ID 6 lebih dulu, selanjutnya itu ada ID 9, selanjutnya yaitu ada ID 10. Karena di awal kita tadi menampilkan pelanggan, sebelum diurutkan output yang dikeluarkan yaitu acak, yaitu dimulai dari ID 10, ID 9, dan ID 6. Setelah kita mengurutkan, maka output yang dihasilkan yaitu yang pertama yaitu ID 6, ID 9, dan terakhir yaitu ID 10. Jika kita ingin mencari pelanggan termuda, kita memilih opsi kelima. Maka pelanggan termuda yaitu ada 2, karena memang pelanggan yang tadi kita input yaitu ada 2 pelanggan yang termuda, yaitu usia 20 tahun, yaitu ada nama Elia, dan kedua yaitu ada nama Budi. Jika kita ingin mencari pelanggan tertua, kita memilih opsi ke-6. Maka pelanggan tertua yaitu ada Gandhi dengan usia 29 tahun. Jika kita mencari pelanggan berdasarkan ID, misal memilih opsi ke-7. Jika kita memilih opsi itu, kita memasukkan ID yang kita ingin cari, misal yaitu ID 10, maka pelanggan ditemukan yaitu ada Budi, umur 20 tahun. Jika kita ingin mencari pelanggan berdasarkan nama, kita memilih opsi ke-8, misal nama yaitu Elia, maka pelanggan ditemukan dengan ID 9, umur 20 tahun, yaitu ini adalah data Elia, yaitu ID 9 dan umurnya 20 tahun. Jika kita mencari pelanggan berdasarkan umur, kita memilih opsi ke-9, yaitu masukkan umur 29. Maka pelanggan dengan umur 29 yaitu ada 1, yaitu Gandhi. Jika kita ingin menghapus pelanggan, maka kita memilih opsi kedua. Maka masukkan ID pelanggan yang ingin dihapus. Contoh yaitu ID-nya misal 9. Maka data pelanggan ber-ID 9 akan terhapus, yaitu dengan nama Elia. Coba kita lihat kembali daftar pelanggan. Maka sisa pelanggan yaitu sisa 2, yaitu ada ID 6, nama Gandhi, umur 29, dan ada ID 10, nama Budi, umur 20. Jika kita ingin mengakhiri program, kita memilih opsi ke-10. Maka program akan selesai dan akan menampilkan pesan terima kasih atas kepercayaan Anda. Sekian dari penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.